Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita ketahui bersama bahwa ayat ini terletak setelah ayat yang berbicara tentang Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila bertanya kepada engkau tentang aku. Siapa yang bertanya? Hamba-hambaku, ibadi. Yang bertanya ini bukan orang kafir, tapi orang-orang yang suka ibadah. Ibadi masih mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawab, fa inni qarib. Jawab, sungguhnya aku selalu dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada semua yang kita anggap dekat. Kalau kita lihat mata ke mata sangat dekat, Allah lebih dekat. Kalau kita yakini bahwa gigi dengan lisan sangat dekat, Allah lebih dekat daripada lisan kita kepada gigi kita. Di dalam surat Qaf disebutkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada yang sangat terdekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dalam surat Al-Baqarah sebutkan, fa inni qarib. Kedekatan Allah itu dilanjutkan dengan kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang suka berdoa manakala dia sedang berdoa atau dia sudah berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila berdoa, falyastajibu li, mohon agar dikabulkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku bahwa aku maha kuasa mengabulkan. Aku mendengar semua bisikan hamba-hambaku. Aku maha kuat, maha mengetahui semua yang diinginkan. Dan aku maha mengetahui semua yang diperlukan. Tidak semua yang kita inginkan kita perlukan. Tidak semua yang kita perlukan kita inginkan. Semua kita tidak merasa perlu adanya virus, apalagi menginginkannya. Dan Allah maha tahu untuk dunia saat ini diperlukan, makanya Allah turunkan. Berimanlah, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan keimanan tersebut maka akan diraih petunjuk dari Allah. Petunjuk memanfaatkan waktu, yarshudun. Petunjuk memanfaatkan ilmu, petunjuk memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan harta, memanfaatkan segala-galanya. Termasuk petunjuk memanfaatkan kesedihan, ketakutan, kebingungan. Akan Allah berikan petunjuk. Semuanya akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kalimat wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, berimanlah kepadaku agar mereka yarshudun, mendapatkan petunjuk, bimbingan dalam memanfaatkan kehidupan. Untuk subuh Ramadan insyaallah kita manfaatkan kajian doa-doa dalam Al-Quran. Gak akan tamat setelah Ramadan nih. Banyak doa dalam Al-Quran. Diawali dengan doa Nabi Ibrahim yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat dunia saat ini. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ingat, ingat artinya pelajari, artinya ambil pelajaran. Artinya ikuti nasihatnya. Bahwa di dalam perjalanan Nabi Ibrahim saat berdoa ada hidayah buat kita. Idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza. Apa doa Nabi Ibrahim? Dapat kita bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim berangkat dari Mesir yang dikenal sebagai negara Sungai Nil. Di sana pengairan tanaman cukup banyak untuk sawah,
untuk kebun, untuk peternakan, ada sungai Nil. Beliau tinggalkan negara yang subur atas perintah Allah menuju kawasan yang sangat tandus dan kering. Maka setelahnya tiba di tempat tanah yang tandus dan kering, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh dari bayangan dan sangat jauh dari logika. Tandus, kering, belum ada penghuni, belum ada penduduk sama sekali. Tapi tidak ada yang dirasakan mustahil kalau Allah menghendaki. Ini pembinaan akidah buat kita ya. Kalau kita saat ini memanfaatkan Ramadan untuk terus berdoa memohon kepada Allah demi kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, umat, bahkan untuk seluruh manusia di muka bumi, karena Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi penyebar rahmat. Rasul dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita pun berdoa tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan seluruh umat manusia, terutama menghadapi wabah yang kini menjadi penyebab secara lahir kita hanya bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Masjid-masjid masih pada kosong. Ya alhamdulillah kita dapat memanfaatkan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan kawasan ini negeri yang aman. Subhanallah. Kawasannya tandus, kering, gak ada pengairan, gak ada tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi gak tanggung-tanggung permohonan disampaikan Nabi Ibrahim, jadikan menjadi negeri. Waktu itu belum kebayang, orang aja belum ada bagaimana bisa jadi negeri. Sedangkan negeri itu kan ada pemerintah, ada tanah air, ada masyarakat, ada manajemen. Tapi bagi seorang yang beriman kepada Allah, yakin betul nggak ada yang mustahil. Habis Allah merintahkan kepada beliau meninggalkan tanah air yang subur menuju tempat yang kering dan tandus tanpa penduduk. Beliau berangkat bertiga bersama istrinya, bersama bayinya Ismail. Sampai di sana memohon, ij'al hadza baladan amina. Jadikan ini negeri yang aman. Subhanallah. Itu waktu baru datang. Dan setelahnya punya Ismail, punya Ishak. Doa lagi. Di dalam surat Ibrahim sebutkan, Rabbij'al hadzal balada amina. Kalau dalam surat Al-Baqarah, Rabbij'al hadza baladan aminan. Yang kedua, Rabbij'al hadzal balada aminan. Apa bedanya? Kalau yang pertama menggambarkan belum ada masyarakat. Makanya beliau memohon jadikan kawasan ini negeri yang aman. Belum terbayang. Mereka bertiga, Ibrahim, Hajar dan Ismail. Tapi enggak tanggung-tanggung permohonan jadikan negeri. Makanya ini pelajaran buat kita. Kita jangan tanggung-tanggung kalau memohon kepada Allah. Ya Allah, aku hamba yang sangat lemah. Memohon padamu yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha perkasa, agar segera taun, wabah diangkat di seluruh dunia. Dari seluruh dunia, bukan hanya untuk negeri Indonesia. Tapi kita mohon untuk seluruh dunia. Sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Sebab mengabulkan doa seorang hamba dengan mengabulkan doa sejuta hamba, semiliar hamba di hadapan Allah sama aja. Enggak ada yang sulit. Menjauhkan seorang hamba dari wabah dengan menjauhkan semua manusia dari wabah, mudah-mudah saja bagi Allah. Dan Nabi Ibrahim memohon agar dijadikannya tanah yang tandus kering jadi negeri. Itu berapa tahun terkabulnya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak merasa, saya enggak dikabulkan doa. Enggak begitu. Beliau memohon, ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikan rezeki kepada masyarakat penduduk tempat ini
Ini masih bayangan Nabi Ibrahim. Ahlahu, penduduk ini beri buah-buahan. Beliau tidak memohon kepada Allah agar tempat kawasan yang tandus kering itu agar dijadikan menjadi negeri yang subur. Enggak. Hanya kering menjadi subur. Asalnya tidak ada tanaman menjadi banyak tanaman. Beliau tidak memohon itu. Ini bimbingan dari Allah. Kenapa beliau tidak memohon agar Mekah jadi tanah subur? Gak kebayang. Kalau Mekah tanah subur sekarang. Di mana tempat tinggal para jamaah haji dan jamaah umroh? Di situ sawah, di situ kebun. Justru dibiarkan saja tandusan kering. Sehingga gampang membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan Tower Zam-Zam itu adalah tower tertinggi nomor 2 sedunia. Nomor satunya di Dubai. Dubai, negara muslimin. Mekah sudah jelas tidak boleh masuk kecuali muslim. Berarti pemilik tower tertinggi di dunia dua-duanya muslim. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa muslim tertinggal atau miskin-miskin terkaya, terutama saat ini. Allahu Akbar, diperlihatkan oleh Allah ke dunia. Yang terkaya saat ini negara adalah negara muslim, khususnya negara Saudi. Sehingga kemarin ngobrol dengan Nabila bahwa di sana itu yang membagi sembako mencari penerima. Di mana lagi? Sebab ya di sana tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang memperlihatkan diri sebagai yang miskin. Dicari, tapi yakin betul dengan adanya lockdown itu kan banyak yang kekurangan, dicari gitu di sana. Ya subhanallah, terbalik ya dengan negara yang lain. Gak usah sebutkan negaranya ya, negara lain aja deh. Nah, Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim berdoa dengan kalimat Rabbij'al hadza baladan amina. Jadikan negeri-negeri yang aman. Kok kenapa sekarang virus masuk ke sana? Apakah itu tidak dikabul? Buktikan saja mana yang lebih kena dibanding dengan negara-negara yang lain. Tetap dipandang lebih aman dibanding dengan Amerika, dibanding dengan Spanyol, dengan Itali. Mekah dan Madinah tetap masih lebih aman dibanding dengan negeri-negeri yang lain. Kenapa kok ada juga yang terkena? Kan Rasul sudah menegaskan At-ta'un itu adalah syahadatun likulli muslim. Ta'un itu merupakan jalan, pintu untuk mendapatkan mati syahid bagi seorang muslim. Berarti kalau di sana ada yang terkena, ada yang meninggal, itu adalah untuk meraih mati syahid. Jadi tidak rugi, tidak membahayakan. Aman yang paling utama kan amannya qalbu. Makanya ada lanjutan dalam ayat. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Man amana minhum billah. Jadi kasih keamanan bagi orang yang beriman, kasih rizki. Kalau yang tidak beriman bagaimana? Maka waman kafara fa ummatuhu qalilan thumma adtaruhu ila adzabin nar. Adapun yang kufur, maka kalaulah dikasih itu hanya untuk sementara. Lanjutannya mereka terancam dengan siksa. Nah, sewaktu Nabi Ibrahim masih berada di Mekah berdoa seperti itu, maka kita saat memandang, wah ini mustahil kita capai, ini mustahil kita capai, ingat kepada doa Nabi Ibrahim. Jangan berkata mustahil dikabul oleh Allah. Allah Maha Kuasa mengabulkan doa yang kita sampaikan, seperti apapun yang kita mohon kepada Allah. Hanya saja karena Allah sudah menegaskan wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, berarti kalau tidak terlihat langsung Allah mengabulkan, bukan menyia-nyiakan doa kita, tetapi Allah memilih buat kita yang lebih kita perlukan, bukan yang lebih kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu benci, yang tidak kamu inginkan, yang kamu hindari, itu baik buat kamu, termasuk tersebarnya virus ini. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu kejar-kejar ingin didapatnya, ternyata itu tidak baik buat kamu. Saat ini kita kadang-kadang selalu mengukur kebaikan dengan perasaan. Tapi kalau dengan keimanan, insya Allah kita akan menghadapi segala sesuatu dengan penuh harap kepada Allah, bahwa di balik semua peristiwa ada yang bermakna buat kita. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak sedikit yang tidak kamu inginkan itu baik buat kamu. Tidak sedikit yang kamu hindari itu baik buat kamu. Tidak sedikit yang kamu kejar-kejar itu bukan yang menguntungkanmu, bukan yang membawa kamu bahagia di masa mendatang. Karena itu kedepankan keimanan. Itulah kalimat Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Dan di dalam surat Ibrahim kita temukan Rabbij'al hadzal balada. Kalau dalam Al-Baqarah Rabbij'al hadza baladan. Dalam surat Ibrahim hadzal balada. Apa bedanya? Surat Al-Baqarah menyebutkan jadikan kawasan ini negeri yang aman. Surat Ibrahim membimbing kita untuk memahami bahwa Nabi Ibrahim berdoa setelahnya punya masyarakat di Mekah. Ya Allah, jadikan negeri ini. Kalau yang tadi jadikan ini negeri yang aman. Dalam surat Ibrahim jadikan negeri ini aman. Apa bedanya kira-kira Kang Syihab antara Al-Baqarah dengan Ibrahim? Di surat Al-Baqarah jadikan kawasan ini negeri yang aman. Dalam surat Ibrahim jadikan negeri ini aman. Bedanya apa? Ada yang menyampaikan? Siapa? Lupa lagi. Galuh. Nah, gimana? Kang Galuh ada bayangan apa maknanya, perbedaannya? Jadikan ini negeri yang aman. Jadikan negeri ini aman. Apa bedanya? Ya. Yang pertama belum jadi negeri, yang kedua sudah jadi negeri. Tapi tetap Nabi Ibrahim memohon keamanan. Keamanan yang pertama diminta Nabi Ibrahim dilanjutkan dengan kalimat warzuq ahlahu minas samarat. Waktu itu belum ada makanan, belum ada minuman. Mohon kepada Allah agar Allah turunkan rezeki, buah-buahan. Sedangkan pada waktu sudah ada masyarakat, yang dia khawatirkan Ibrahim adalah gangguan akidah. Maka memohon kepada Allah aman dari kemusyrikan. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikan negeri ini aman ya Allah. Aman dari apa wahai Ibrahim? Selamatkan aku dari bahaya penyembahan berhala. Dan selamatkan keturunanku dari bahaya penyembahan berhala. Berarti harta sudah ada, tanaman sudah ada, yang sangat dikhawatirkan terganggu akidah. Nah, kita kadang-kadang yang dimaksud dengan aman itu hanya aman fisik. Nabi Ibrahim sudah ngajar kita bagaimana cara memohon kepada Allah ingin mendapatkan keamanan. Yang pertama, aman lahir dan batin. Doa yang kedua waktu sudah punya keluarga, punya masyarakat, yang sangat dikhawatirkan adalah terganggu akidah. Tetapi sewaktu memohon harta, mohon juga keamanan akidah. Sewaktu memohon keamanan akidah, mohon juga harta. Cuma memang prioritasnya yang mana? Dalam surat Al-Baqarah, warzuq ahlahu minas samarat man amana billah. Dalam surat Ibrahim, pertama wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ayat berikutnya bagaimana Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu warzuq ahlahu minas samarat. Di situ ada kalimat
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim memohon pertama-tama keamanan akidah, dilanjutkan juga keamanan masalah fisik. Amankan negeri ini dari bahaya kemusyrikan, karena al-asnam ini telah merusak sekian banyak manusia. Adlalna katsiran minan nas, menyesatkan manusia. Lanjutannya adalah, jadikan ya Allah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, telah ku tinggalkan keluargaku, aku mohon Engkau jadikan keluargaku menjadi ahli ibadah. Setelahnya memohon dibersihkan akidah, memohon kepada Allah supaya di atas akidah yang benar ada bangunan yang kuat, yaitu salat. Liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas. Ya Allah, jadikan orang-orang yang lewat ke Mekah menjadi orang yang punya kecenderungan, punya simpati kepada keluargaku. Ini sangat penting, doa ini sering-sering dibaca untuk keluarga. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Muncul permohonan berikutnya, warzuqhum minas samarat. Berikan kepada keluargaku, berikan kepada masyarakat yang ada di negeriku as-samarat, buah-buahan. Minta buah lagi. Ya. Dalam surat Al-Baqarah minta buah. Dalam surat Ibrahim minta buah. Tidak minta duit. Buat apa duit? Kalau enggak ada supermarket. Di Mekah waktu itu belum ada. Maka mohon buah-buahan. Dan ternyata sampai saat ini Mekah, Madinah memiliki buah-buahan jauh lebih lengkap daripada Bandung. Buah apapun ada di sana. Semua buah yang ada di Bandung ada di Mekah. Tapi tidak semua buah yang di Mekah ada di Bandung. Rambutan ada gitu di sana? Ada. Salak ada di sana. Duren ada. Pernah lihat dulu itu ada namanya Warung Puncak. Warung Puncak, masih ingat, di Jalan Syamiah. Ada duren, ada nangka. Kalau nangka itu tanpa biji. Rambutan gak ada bijinya. Salak gak ada bijinya, tapi kalau duren masih ada bijinya. Iya. Kenapa kok di sana, di tanah suci Mekah, rambutan gak ada bijinya, salak gak ada bijinya? Soalnya dikirim dari Subang sudah dibuang bijinya. Kan di sana rambutan, salak sudah di Kalengan gitu. Kalau durian di Kalengan gimana ya? Susah. Pernah sekali aja melihat ada durian di sana. Jadi inilah bukti bahwa permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan setelahnya sekian ribu tahun berlalu. Karena memang sesuai dengan keperluan. Waktu itu ya nggak diperlukan berbagai jenis buah-buahan. Yang diperlukan waktu itu sesuai dengan yang dikenal masyarakat di sana. Buah apa yang diperlukan? Ya kurma, anggur, zaitun, itu yang paling diperlukan. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Sementara buah-buahan yang begitu banyak saat ini ya belum diperlukan. Sekarang sudah datang dari berbagai penjuru dunia ke sana, makanya lengkap buah-buahannya juga di sana. Jadi pelajaran yang sangat berarti dari doa Nabi Ibrahim adalah menanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan yang mengantarkan kita untuk berharap kepada Allah dan juga takut hanya kepada Allah. Berharap karena kita yakin Allah Maha Kuasa mengabulkan semua permohonan kita, dan takut kepada Allah kalau sekian banyak permohonan kita dikasih
tetapi tidak diberi keridhaan, tidak diberi ampunan, tidak diberi rahmat, oh rugi. Oleh karena itu kalimat Al-Quran, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ada ancaman di situ. Yang kafir pun dikasih makan. Dan waktu dulu di Mekah banyak orang kafir, orang musyrik, dikasih makan oleh Allah, dikasih kehidupan. Tapi kalimatnya kan wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Itu ada dua bacaan. Ada fa umatti'uhu, ada fa umti'uhu. Kalau fa umatti'uhu diberi kenikmatan dengan proses perjalanan usaha mereka. Umatti'uhu. Jadi tidak banyak, tidak sekaligus. Tapi kalau fa umti'uhu, kenikmatan Allah berikan kepada mereka begitu mudah. Dan jelas saat ini juga ada yang harus kerja keras, ada yang memang begitu mudah mendapatkannya. Makanya ada dua bacaan, ada fa umatti'uhu, ada fa umti'uhu. Demikianlah untuk sementara hari pertama, cukup kita mengkaji satu ayat doa. Dan insyaallah berikutnya masih surat Al-Baqarah lanjutan Ibrahim. Ada kalimat Rabbana taqabbal minna, ada Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, belum kita bahas. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rasul-Mu telah bersabda bahwa doa yang saum pasti Engkau kabulkan. Kini hamba-hamba-Mu mulai melaksanakan ibadah saum. Buka pintu ijabah bagi kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa memperkenankan permohonan kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa mengabulkan semua permohonan kami. Dan Engkau Maha tahu apa yang sangat-sangat kami perlukan dan kami inginkan. Rabbana, ya Tuhan kami mohon Engkau mudahkan bagi kami untuk kembali memanfaatkan tempat-tempat sujud, tempat ruku. Berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk beribadah di depan rumah-Mu di Baitullah. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengunjungi tempat Rasul-Mu di Madinah. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon Engkau buka masjid-masjid untuk kami nikmati ruku sujud bersama masyarakat luas. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, sungguh Engkau Maha Kuasa mengangkat virus saat ini juga dari muka bumi. Ilahana, hanya kepada Engkau kami memohon. Sekiranya tidak Engkau buka pintu ijabah, kepada siapa lagi kami memohon? Allahumma Rabbana isrif anna, Allahumma asrif anna al-waba wal ghala. Allahumma asrif anna al-bala'a wal waba wal ghala wasyada'id wal mihan wal fitan wat ta'un birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.